Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sani BR Mohorbo. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Kabupaten Karo, golongan 2, angkatan 24, kelompok 3. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai etika publik. Ada 3 hal yang akan kita bahas dalam etika publik. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat publik. Menurut Riko Kur, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Sementara etika publik ialah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Adapun yang menjadi nilai-nilai dasar etika publik ialah yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, yang keempat, menjalankan tugas secara profesional, yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, yang keenam, menciptakan lingkungan kerja, yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi etika, yang ke-8, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang ke-9, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Ke-10, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur. Ke-11, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi. 12, menghargai komunikasi, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan, dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Yang pertama, pentingnya etika dalam urusan publik, yang artinya dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan tempat tinggal, seorang PNS harus memiliki etika yang baik. Yang kedua, penggunaan kekuasaan legitimasi kebijakan. Legitimasi yang dimaksud di sini adalah kewenangan ataupun keabsahan. Yang ketiga, konflik kepentingan. Yang ketiga adalah konflik kepentingan. Seorang ASN harus menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Karena konflik kepentingan dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengarahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Yang keempat adalah sumber-sumber kode etik bagi ASN. Sumber kode etik bagi ASN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014. Yang kelima ialah implikasi kode etik ASN. Dalam hal ini, ASN perlu diperingatkan melalui sosialisasi sumber-sumber kode etik. Aktualisasi etika ASN. Seorang ASN harus bekerja sesuai dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya. Yang kesebelas, memegang teguh nilai dasar ASN. Dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.